Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Said Muhammad Lutfi, dan teman saya Deka Nurul Ghazali, yang akan mempresentasikan makalah tentang sistem pembelajaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu hakikat belajar, bisa dimaknai sebagai proses perubahan perilaku pada individu. Untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar, tentunya dengan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara terpadu dalam desain instruksional atau proses didik belajar secara aktif. Lalu pada yang kedua, sistem pendidikan yaitu suatu dari semua kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam sistem pendidikan Islam, maka sama dengan sistem pendidikan itu sendiri, namun lebih cenderung pada pendidikan agama Islam itu sendiri, seperti pembelajaran rukun Islam dan pembelajaran rukun iman dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian yang ketiga yaitu prinsip menghormati guru. Prinsip menghormati guru menurut firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Qasas ayat 77, yaitu yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi haruslah kita lebih menghormati seorang guru, dikarenakan pada firman-Nya kita diharuskan berbuat baik kepada siapapun, apalagi seorang guru yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah memberikan keilmuannya, tauladannya, dan lain sebagainya. Adapun kriteria seorang guru yang terdapat pada keterangan kitab Ta'limu Ta'alim, yaitu pilihlah seorang guru yang tinggi keilmuannya, memiliki sifat waro atau menjauhi keharaman, dan berusia lebih matang atau lebih dewasa daripada kita. Maka jelaslah seorang guru itu wajib kita hormati, karena dari kriteria seorang guru yang memang begitu sangat mulia. Yang keempat yaitu prinsip dalam belajar. Ada niat, yaitu suatu yang diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dilakukan menggunakan tindakan. Niat pula menjadi sebuah motivasi diri untuk melakukan kegiatan. Niat juga bisa disebut sebagai cita-cita, yang dimana seseorang akan sulit mencapai tujuan hidup tanpa memiliki niat atau cita-cita. Prinsip niat dalam belajar ialah mendorong seseorang melakukan proses pengembangan diri untuk menuju cita-cita atau apa yang telah direncanakan dalam pembelajaran itu sendiri. Adapun syarat menuntut ilmu pada kitab Al-Lala itu ada 6, yaitu 1. Memiliki kecerdasan, artinya orang itu tidak gila atau idiot. Yang kedua, mempunyai semangat yang tinggi, artinya seseorang yang sedang menuntut ilmu itu haruslah ia bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menjalankan proses pembelajarannya. Yang ketiga, harus sabar, yang artinya menuntut ilmu haruslah sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang ada dalam proses pembelajaran itu. Yang keempat, adanya biaya, karena menuntut ilmu juga kita diperlukan untuk makan, untuk transportasi, dan lain sebagainya. Maka diperlukan biaya untuk menuntut ilmu itu sendiri. Dan yang kelima, ada petunjuk guru, yang artinya dalam menuntut ilmu itu haruslah ada seorang guru yang membimbing dan menunjukkan hal-hal atau langkah yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran itu. Dan yang kelima, yang terakhir, waktu yang lama. Artinya dalam proses menuntut ilmu itu bagaikan melobangi atau memahat batu. Jadi perlulah waktu yang lama, akan tetapi akan terus membekas pada batu itu.
atas air yang begitu sangat mudah untuk dilakukan, namun bekasnya itu tidak ada atau akan hilang dengan hanya dalam beberapa detik saja. Mungkin segitu dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Deka Nur Ghazali. Terima kasih kepada Deka Nur Ghazali. Saya Deka Nur Ghazali akan melanjutkan presentasinya. Prinsip niat dalam belajar. Niat dikatakan sebagai hal yang sangat diutamakan. Terlebih, niat adalah sesuatu yang dapat menjadi sebuah motivasi diri untuk melakukan suatu kegiatan di mana dalam konteks ini adalah belajar. Aspek terpenting dalam meraih keberhasilan itu ternyata bukan terletak pada kurikulum, sarana, dan prasarana atau lainnya, tetapi sangat ditentukan oleh niat yang benar, tulus, dan bersungguh-sungguh. Niat dianggap menjadi kekuatan atau pintu keberhasilan dalam setiap usaha, apalagi dalam mencari sebuah ilmu. Tanpa niat yang benar dan sungguh-sungguh, seseorang akan sulit mencapai tujuan hidupnya. Niat dan tujuan mencari ilmu bukan hanya sekedar kepentingan duniawi, melainkan juga dengan akhirat. Niat dan tujuan menuntut ilmu harus ditata sejak awal, melangkahkan kaki kita meninggalkan kampung halaman menuju tempat menuntut ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya, prinsip etika pergaulan belajar. Etika juga dapat dipergunakan sebagai tolak ukur kepribadian seseorang. Ketika dapat dibentuk melalui berbagai cara, antara lain dengan pergaulan, pendidikan, lingkungan, dan kebiasaan. Yang harus diperhatikan dalam etika pergaulan baik dengan orang sebaya, di bawah maupun yang di atas kita, baik di sisi sosial maupun usia adalah prinsip saling menghormati. Dengan etika yang baik dapat dipastikan bahwa seseorang akan dapat diterima dengan baik dalam pergaulan sehari-hari. Lalu komponen-komponen sistem pendidikan Islam. Untuk menghasilkan output dari sistem pendidikan yang bermutu, hal yang paling penting adalah bagaimana kita membuat semua komponen yang dimaksud berjalan dengan baik, yang mana pendidik, siswa, materi pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan semuanya satu langkah menuju pencapaian tujuan pendidikan itu. Komponen dalam sistem pendidikan ada 6, yaitu tujuan, siswa, pendidik, isi atau materi, situasi lingkungan, dan alat pendidikan. Oke, yang pertama, tujuan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan. Sehingga efektivitas proses pendidikannya selalu diukur, apakah dapat dan dalam rangka mencapai tujuan atau tidak. Menurut Al-Abrashi, tujuan akhir pendidikan Islam adalah pembinaan akhlak, menyiapkan peserta didik untuk hidup di dunia dan akhirat, penguasaan ilmu, keterampilan bekerja dalam masyarakat. Lalu yang kedua, siswa atau peserta didik. Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dalam pendidikan Islam selalu terkait dengan pandangan Islam tentang hakikat manusia, yaitu makhluk yang memiliki dua dimensi, jasmaniah dan ruhaniyah, yang didesain dengan sebaik-baik model dan sekaligus fleksibel, serta berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Lalu yang ketiga, pendidik. Secara umum, pendidik adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Lalu yang keempat, materi pendidikan Islam. Materi adalah bahan-bahan pelajaran yang disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Secara garis besarnya, materi pendidikan Islam sudah terangkum dalam prinsip-prinsip keimanan, rukun iman, dan prinsip-prinsip keislaman, rukun Islam. Rukun iman dititik beratkan pada penanaman keyakinan terhadap hal-hal yang gaib. Sementara rukun Islam difokuskan pada pembentukan nilai-nilai pengabdian
yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku pada setiap aktivitas. Materi atau isi pendidikan adalah segala sesuatu pesan yang disampaikan oleh pendidik kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, terdapat syarat utama dalam pemilihan beban materi pendidikan, yaitu yang pertama, materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Lalu yang kedua, materi harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang kelima, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Proses pendidikan berada dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan awal mula pendidikan Islam. Lalu lingkungan sekolah terdiri dari Raudatul Atfal, Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Universitas Islam. Lalu lingkungan masyarakat, contohnya pondok pesantren, masjid, musola, dan TPA. Lalu yang keenam, ada alat pendidikan. Alat pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Fungsi alat pendidikan tidak hanya menyangkut aktivitas belajar yang terbatas pada mengembangkan potensi individu, melainkan juga menyangkut ubahan tingkah laku serta pembentukan kepribadian. Alat pendidikan dapat membentuk dan bahkan terkadang dalam hal tertentu dapat menggantikan peran pendidik dalam proses pembelajaran. Dalam prakteknya, paling tidak ada dua macam alat pendidikan. Yang pertama, alat pendidikan dalam arti metode. Kedua, alat pendidikan dalam arti perangkat keras yang digunakan seperti media pembelajaran dan sarana pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.